Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial Amos Uji Moderasi 2. Variabel moderasi adalah variabel yang dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, dan efek moderasi dapat dilihat dari interaksinya. Ada referensi dari tulisan Cortina Jost tahun 2001, Testing Interaction Effect in Israel. Ada 4 metode yang digunakan untuk uji moderasi. Salah satunya adalah metode Ping. Tahap metode Ping 1995 ada 3. Yang pertama adalah membuat CFA hingga Guinness Ovid yang baik. Kemudian tahap yang kedua adalah membentuk variabel interaksi, di mana variabel interaksi nanti diukur oleh suatu indikator tunggal yang diboboti dengan rumus seperti ini. Kemudian membuat model struktural dan evaluasi Guinness Ovid yang baiknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel moderasi diperoleh dari hasil penjumlahan. Ya, seperti ini rumusnya, penjumlahan dari variabel eksogen dan kalikan dengan penjumlahan variabel moderasinya. Ya, ini rumus yang tadi, pembobotan. Ini adalah contohnya, religiositas diduga berperan sebagai variabel moderasi, yaitu memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Efek moderasi akan diuji dari interaksinya. Ini adalah contoh raw datanya, kita akan praktekkan. Langkah yang pertama adalah melakukan proses centering. Ya, bagaimana proses centering itu dilakukan? Pertama kita membuat rata-ratanya, average. Ya, seluruh data kita rata-ratakan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita lakukan proses centering dengan cara setiap skor dikurangi rata-ratanya. Oke, dikurangi rata-ratanya seperti ini. Dikasih dolar di tengah-tengahnya ya, agar bisa di copy paste. Oke, ini sudah kita copy paste ke bawah. Selanjutnya, hasil centering ini kita copy pastekan di tempat Excel baru yang akan digunakan untuk proses CFA-nya. Jangan lupa menggunakan value ini untuk menghilangkan rumus. Kemudian kita save as, kita beri nama moderasi underscore 1. Oke, kita save as seperti ini. Kemudian kita tutup dan kita buka software Amos-nya. Kita langkah pertama membuat CFA seperti ini, ya. CFA dari religiositas, motivasi dengan kepuasan. Kita tarik datanya dari moderasi 1, ini raw datanya. Oke, ada 200 data, kita save. Sebelum di-run, kita pastikan analisis properties-nya, standardized estimate, dan modification index-nya. Oke, kita run hingga memperoleh goodness yang baik. Pertama, kita periksa loading vektornya di atas 0,5 sudah baik, motivasi juga, kepuasan juga, goodness of it-nya, CFI dan RMCA-nya sudah baik. Untuk memastikan, kita lihat di output-nya. Kita klik estimate, kita pastikan, ya ini signifikan semua. Ini adalah taksiran parameter yang tidak dibakukan, ini loading vektornya. Harus di atas 0,50 sudah valid semua. Kemudian selanjutnya kita menghitung ya. Menghitung pembobotan yang tadi rumus ya. Saya tunjukkan ini. Nah, ini rumusnya kita buka di sini. Oke. Oke, yang lainnya kita buang ini, kemudian kita rapihkan. Oke, rumusnya adalah penjumlahan dari loading vektor motivasi. Motivasi kita jumlahkan. Ini motivasi. Kemudian religiositas kita jumlahkan. Nah, ini 5. Kemudian kita kalikan di sini. Kita kalikan. Oke, kita kalikan. Sudah. Langkah selanjutnya adalah menghitung variance-nya yang di bawah. Buka lagi ke Amos, kemudian lihat di output yang bawah. Ada variance ini.
copy, kemudian kita kopikan di bawahnya. Baik, kita pastikan dulu, ya, kita pastikan dulu. Dalam gambar ini, ya, error untuk 1 sampai 5 adalah milik religiositas, 6 sampai 9 milik motivasi. Baik. Error 1 sampai 5 ini adalah milik religiositas. Kemudian 6 sampai 9 ini adalah milik motivasi, supaya tidak tertukar. Baik, kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, motivasi itu penjumlahannya, kemudian nanti tinggal dikuadratkan. Oke, ini rumus yang ini, loading vektor untuk motivasi, kemudian dikuadratkan. Begitu juga dengan religiositas, ini penjumlahannya, kemudian nanti dikuadratkan. Ini kuadratnya. Oke, sudah. Selanjutnya menghitung sigma varian motivasi. Oke, kita sum yang ini, motivasi. Sudah. Penjumlahan dari error religiositas. Ini sudah. Kemudian kita menghitung, ya, kuadratnya dikalikan dengan penjumlahan silang. Berarti kuadrat motivasi dikalikan silang dari religiositas. Ini. Kemudian kuadrat dari religiositas dikalikan dengan motivasinya. Terakhir adalah perkalian dari penjumlahan varians motivasi kalikan varians religiositas. Oke, kemudian kita jumlahkan. Sudah. Langkah selanjutnya, kita kembali ke Amos untuk membentuk model struktural dengan menambahkan variabel interaksi. Kita buka ke Amos ini. Kita save as dulu. Ya, kita save as, kita rubah seperti ini. Sudah saya buatkan dulu. Nah, pertama kita buat dulu model seperti ini. Ya, dirubah dari bentuk CFA ke model struktural untuk uji moderasi. Kita rapikan dulu. Ya, sahabat Indonesia, seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu variabel baru, yaitu variabel interaksi. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita buat variabel baru seperti ini, variabel interaksi. Ya, kemudian kita kembali ke raw datanya. Ke raw data kita buka kembali. Kita buka moderasi underscore 1, ini raw data kita. Kemudian kita tambahkan pengukurannya, inter. Ya, sama dengan sum dari religiositas. Ya, karena semua item pengukuran valid, maka kita gunakan semua item pengukuran motivasi dengan religiositas ini. Oke, kita copy paste dan kita save as. Disimpan, ya, kita simpan di dalam save as 2. Oke, kita simpan di save as 2, ya, dengan memasukkan indikator interaksi ini. Oke, kita save, kita tutup, dan kita panggil raw datanya, yaitu moderasi 2 yang ini. Oke, kita save, kemudian kita buka. Sudah ada item interaksinya ini. Kita masukkan ke sini. Oke, kemudian kita pasangkan ke sini untuk menguji efek moderasinya. Oke, kita rapikan. Dan terakhir ditambahkan variabel ini error untuk endogennya. Ya, setiap variabel endogen harus ada errornya ini. Kemudian plugin kita beri nama errornya, error 13 dan error 14. Ini sudah siap untuk di-run. Sebelum di-run, kita memastikan dulu analisis properties, standardize, ya, kemudian modification index, oke, kemudian kita run. Nah, cancel the analysis, ini artinya kita korelasikan, oke. Ini masih ada yang kurang, kita korelasikan interaksi dengan motivasi, interaksi dengan religiositas,
dan motivasi dengan religiusitas. Kita rapikan lagi. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita run model ini. Oke. Oke, ini menunjukkan ada masalah. Tidak keluar hasilnya. The model probably identify in order to ini itu probably necessary to impose additional constraint. Jadi harus ada penambahan constraint. Ya, baik Bapak Ibu, error ini kita setting ya 0 ya. Interaksi dengan motivasi dan juga interaksi dengan religiusitasnya. Kita setting 0. Oke, kemudian kita run ulang. Selanjutnya, kita masukkan nilai ini, hasil metode ping ini. Nah, ini perkalian metode ping ini. Pertama adalah interaksi di sini. Nilainya adalah 20,13. Sini 20,13. Kemudian yang satunya lagi 60,42 di sini. Kita setting 60,42. Oke, kemudian kita run. Oke, setelah kita run, ini di hasilnya. Kemudian tinggal kita interpretasikan apakah signifikan. Ya, moderasi, religiusitas berpengaruh terhadap kepuasan 0,15, motivasi 0,61, dan interaksinya adalah 0,33. Apakah signifikan variabel moderasi? Kita lihat di estimate, kita lihat di sini. Religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepuasan 0,056, kurang signifikan ya, tidak signifikan di alfa 5%, motivasi terhadap kepuasan signifikan, dan interaksinya terhadap kepuasan signifikan 0,012. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa variabel interaksi signifikan terhadap kepuasan menunjukkan bahwa religiusitas berperan sebagai variabel moderasi. Religiusitas signifikan memoderasi kepuasan, memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Sekali lagi bahwa interaksi V-value-nya adalah 0,012 menunjukkan bahwa religiusitas signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Berapa besar pengaruhnya bisa dilihat di sini, 0,327 ya, cukup besar 0,327. Kemudian selanjutnya melihat goodness of fit, kecocokan model, CFI-nya cukup tinggi 0,931. Kemudian RMCA-nya juga RMCA ini 0,079 ya, di bawah 0,08 sehingga model ini dapat diterima. Demikian Bapak Ibu tentang moderasi, bisa kita simpulkan di sini ya, bahwa dengan metode ping ada satu indikator tunggal, sebut saja di sini inter, kemudian efek moderasi signifikansinya diuji dari ini interaksi ya, interaksi dari religiusitas dengan motivasi ya, kemudian dilihat signifikansinya di sini ya. Hasil pengujian tadi menunjukkan signifikan 0, ini 0,012 V-value-nya mengindikasikan bahwa religiusitas signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Demikian tutorial ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika membutuhkan e-book 1000 halaman dapat menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.